Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena Engkau sumber harapan kami dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan berkati hamba-Mu yang penuh dosa ini, sehingga boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kami senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Senang melihat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan boleh hadir, boleh memberi waktu untuk beribadah di hadapan Tuhan. Saatnya kita akan buka firman Tuhan dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18. Kitab Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengujian dan Pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak dicobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa skala terang pada anaknya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika melihat judul ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Mungkin kita akan berpikir ini membahas tentang persoalan, masalah, cobaan, ujian, dan segala tantangan-tantangan yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya membawakan tema di pagi ini, sikap menghadapi pencobaan. Sikap menghadapi pencobaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu banyak orang punya prinsip tersendiri untuk menyikapi setiap masalah yang ada dalam dirinya. Masing-masing punya teknik tersendiri, dan masing-masing punya cara untuk mengatasi persoalan itu. Ada yang sedih, ada yang gembira,
ada yang biasa-biasa saja. Itu tergantung tanggapan dan respon kita pada masalah. Di dalam kitab Yakobus ini dituliskan kepada orang Yahudi Kristen. Mereka dibenci baik oleh orang Yahudi non-Kristen, dan mereka menghadapi yang namanya persoalan, kesukaran, berbagai macam karakter, karena ini dituliskan kepada 12 suku, dan mereka punya adat istiadat tersendiri, kebiasaan-kebiasaan tersendiri, sehingga sangat mempengaruhi komunikasi. Jadi pantas mereka menghadapi yang namanya pertengkaran. Kita di sini mungkin 50 orang, 50 karakter. Jadi setiap orang punya karakter tersendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap menghadapi pencobaan di dalam firman Tuhan yang kita bahas pagi ini, saya menyimpulkan 3 poin yang kita harus tiru, yang kita harus praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan saya menafsirkan dari firman ini, dan saya mendapatkan 3 poin. Pertama, sikap sabar, teliti, dan berbahagia. Saudara, ketika melihat judul yang paling pertama, apa yang kita pikirkan? Mungkin kita akan berpikir, wow, orang mendapat masalah kok disuruh berbahagia? Bagaimana pula lah ini? Kan gitu. Orang dapat masalah harusnya beri solusi bagaimana cara mengatasinya, kok disuruh berbahagia? Kayak seperti orang yang mendapat kupon ya, kupon gratis, disuruh berbahagia. Tapi coba kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Pertama, ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, dalam menghadapi persoalan, mungkin ada banyak orang yang berkata, ya sudahlah, biarin aja persoalan itu datang. Tahu-tahu besok kita mati, minggu depan atau pasti kita akan mati. Ya biarin aja. Itu seakan-akan seorang yang tidak punya daya berjuang, seperti orang yang pesimis, yang belum berperang sudah kalah, kan gitu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 12 sangat jelas bahwa Yakobus menjelaskan kepada pembacanya bahwa di dalam pencobaan, di dalam masalah yang kita hadapi, Allah menjadikan hadiah, upah, mahkota sukacita, kemegahan, mahkota kebenaran, kemuliaan. Jadi pantas sekali kalau kita berbahagia, karena di balik kebahagiaan itu, kesukaran itu, kita mendapatkan poin, yaitu mahkota. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya dapat masalah, jadi pantas kita berbahagia ya. Karena di balik semua itu Allah sudah berikan mahkota kehidupan, kemegahan, kemenangan, dan sebagainya. Masalah di dalam kehidupan pun ternyata Allah menyediakan hal itu. Tapi ada catatannya. Tapi orang yang bersabar, orang yang mengenal Dia, dan orang yang mengasihi Dia, itulah yang akan mendapatkan mahkota itu. Itulah orang yang mendapatkan kemegahan itu. Ada catatannya paling bawah. Jadi ada syarat yang harus kita lewati, yang harus kita tempuh supaya mendapatkan yang namanya kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita lolos dari pencobaan itu, dari masalah itu, kita
patut berbahagia. Karena itu Yakobus menjelaskan di pasal 1 ayat 2, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan ketika jatuh dalam pencobaan. Dan dijelaskan di ayat yang kita baca pada saat ini juga. Artinya Yakobus menekankan bahwa ketika menghadapi pencobaan, kesulitan di dalam kehidupan, pantas kita berbahagia. Macam mana pula lah ini? Disuruh berbahagia. Dan Allah menjanjikan upah ketika melewati, ketika berhasil, ketika percaya kepada Dia. Tapi coba bandingkan, saudara, kalau orang yang tidak percaya sama sekali dengan Tuhan, paling mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman untuk menyelesaikan masalah. Tapi kita dua poin, pengalaman dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal, yaitu mahkota kebahagiaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga mendapatkan yang namanya tahan uji, daya tahan iman, tahan banting. Kenapa kita harus berpikir secara teliti dan bersabar? Logikanya seperti ini. Kalau orang menyelesaikan masalah, menanggapi masalah, orang bersabar dengan orang yang terburu-buru, yang mana lebih banyak poinnya? Pasti orang yang lebih bersabar, karena dia akan meneliti dan pelan-pelan meneliti semua sudut dari A sampai Z. Dan ketika mengalami persoalan seperti itu, mereka akan lolos dan mereka akan menanggapinya dengan baik. Tetapi orang yang terburu-buru keluar dari masalah itu poinnya sedikit daripada orang yang bersabar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-13 dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ini yang sering dikatakan orang. Saya mendapatkan masalah, ini cobaan dari Allah. Ini cobaan dari Allah. Mungkin kita pernah dengarkan dari teman atau saudara, atau bahkan kita sering mengucapkan hal itu. Saudara, pencobaan itu dua sumber, datang dari iblis dan datang dari keinginan sendiri. Jadi tidak ada datang dari Allah. Keinginan sendiri dan iblis. Dijelaskan lagi, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah tidak dapat dicobai. Terbukti bahwa Yesus Kristus berhasil sukses dalam menghadapi cobaan iblis dan menaklukkan iblis. Itu menandakan bahwa Allah kita tidak dapat dicobai. Itu sukses. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Pencobaan itu bukanlah kehendak Allah. Ia tidak pernah mencobai seorang pun dengan tujuan menghancurkan. Jadi masalah itu tidak akan pernah menghancurkan kita kalau masalah itu kita selesaikan dengan baik-baik. Tapi kalau terlalu menitik pada masalah itu, titik kita fokus pada masalah itu dan tidak menanggapinya dengan serius, menyepelekan masalah itu bisa menghancurkan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pencobaan itu bukan kehendak Allah. Dan rupanya Allah menyediakan, memberi solusi ketika kita dalam masalah. Coba lihat di 1 Korintus 10:13. Di 1 Korintus 10:13 dikatakan seperti ini. 1 Korintus 10:13 dikatakan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, kita perlu hati-hati menggunakan teks ini, mengaplikasikan teks ini dalam diri kita. Karena biasanya teks ini bisa membuat kita menjadi pesimis. Teks ini kalau kita salah gunakan di dalam kehidupan kita. Kembali bahwa memang Allah memberikan kekuatan kita. Kekuatan apa? Harapan besar. Karena kita percaya di hadapan Tuhan. Artinya kita punya harapan bahwa Allah senantiasa sanggup menolong dan membebaskan kita dari pencobaan dan masalah itu. Allah memberi penghiburan. Tapi banyak orang menyalahgunakan konsep ini, bahwa ketika saya jatuh Allah datang, saya jatuh Allah datang, saya jatuh Allah datang. Seperti kita jadikan Allah bodyguard. Jatuh hari ini, Allah harus datang hari ini. Jatuh 1 jam kemudian, Allah harus datang 1 jam kemudian. Kalau konsep ini kita gunakan seperti itu, maka kita menjadi orang-orang yang pesimis. Artinya orang Kristen menjadi orang yang lemah, selalu butuh pertolongan. Ya memang kita butuh pertolongan dari Tuhan, belas kasihan dari Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan menjadikan kita robot. Karena kita punya pikiran, dan pikiran itu dikaruniakan Tuhan supaya kita menjalankan dengan baik-baik. Roh itu dikaruniakan Tuhan supaya kita menjalankan baik-baik. Bukan menjadi robot yang harus membutuhkan tiap hari pertolongan Tuhan, lalu kita tidak bisa ngapa-ngapain aja. Tidak usah bekerja, itu logikanya. Artinya Bapak Ibu, teks ini dikatakan bahwa ketika jatuh dalam masalah, kita diam saja. Kita tidak melihat apa yang bisa kita lakukan. Kita tunggu sajalah Tuhan tolong. Kita tunggu Tuhanlah pertolongan Tuhan. Seperti ikan yang mau mati. Coba lihat ikan itu berani melawan arus. Begitu terus sehingga dia bisa hidup di air. Kalau dia nggak lawan arus, mati, ngambang. Kita pun juga harus seperti itu, berani melawan arus seperti ikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini harus percepat ya, ini 1 jam. Sikap yang kedua adalah jangan menciptakan lahan yang tidak baik. Menciptakan lahan yang tidak baik. Kalau saudara menciptakan lahan yang tidak baik, inilah cara iblis, cara setan untuk membuahkan dosa di dalam pikiran kita. Inilah lahan yang paling subur untuk dijadikan pencobaan bagi iblis. Di ayat 14 dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, orang berbuat dosa karena apa? Karena ia tidak tahu apa itu dosa. Makanya orang berbuat dosa karena tidak tahu dosa. Dalam bahasa Yunani, dosa itu artinya amartia, yang berarti meleset dari sasaran Allah. Kalau kita melakukan segala sesuatu pekerjaan yang meleset dari sasaran Allah, berarti kita sudah jatuh dalam dosa. Melakukan sesuatu yang meleset dari sasaran, itu sudah jatuh dalam dosa.
Ilustrasinya ketika seorang berlatihan memanah, dari titik itu dia harus panah. Kalau dia meleset dari titik itu berarti dia belum pemanah. Itu ilustrasinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, iblis selalu menggoda manusia dari titik ini, dari lahan yang lahan yang kosong, lahan yang tidak baik, kemudian menyeretnya dan memikat. Keinginan manusia itu berbuat dosa, dan kemudian pikiran itu dibuahi. Karena pikiran belahan itu kosong, sehingga kita isi dengan pikiran-pikiran yang tidak baik, sehingga berbuah, melahirkan dosa, dan mendapatkan kematian kekal. Kematian kekal, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sepelekan yang namanya iblis. Iblis itu punya banyak cara untuk menggoda manusia. Dia licik. Saudara-saudara mungkin pernah menonton film yang The Lord of the Rings. Itu film, ada gambarnya di sini. Ini siapa namanya? Gollum. Ini karakternya, dia sering baik, dia sering tidak baik. Kadang-kadang baik, kadang-kadang juga gak baik. Dia ingin merampas sesuatu yang ada dalam diri manusia, merampas dengan cara-cara liciknya. Begitupun iblis, dia membuat segala sesuatu, merancang segala sesuatu, mungkin memperlihatkan keinginan-keinginan kita untuk merampas kehidupan kekal yang kita punya, mahkota yang kita punya, keselamatan yang kita punya, sehingga kita jatuh dalam dosa. Jadi belum tentu yang kita senang itu senang di hadapan Tuhan. Belum tentu. Jadi makanya sangat-sangat perlu kita melihat dan menyelidiki dan teliti di sekitar kita, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dosa itu mengiring ke dalam maut, menuju kesesatan. Kalau orang belum berbuat dosa, pasti tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Tetapi setelah berbuat dosa, baru ada efeknya. Orang minum obat belum ada efeknya, tapi setelah minum obat pasti sembuh atau malah tambah. Kan gitu. Ada efek, ada reaksi dari semua itu. Biasanya dosa itu membuat kita ketagihan, ingin melakukan, terus melakukan, karena kita sudah dibuahi pikiran yang tidak baik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa itu seperti alergi kulit. Kalau alergi, kita garuk semakin menggatal. Kita garuk lagi semakin menyebar. Artinya ketika kita melakukan dosa, ketika bumbu-bumbu masuk yang tidak baik, itu akan menyebar di seluruh pikiran kita. Jadi kalau kita melakukan dosa, stop pada saat itu, supaya bumbu yang tidak baik itu tidak masuk lagi. Kita harus beri bumbu yang baik, seperti firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman, berdoa secara pribadi, dan melakukan hal-hal yang baik. Itulah yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, saudara, tetaplah setia pada Allah. Di ayat 12 ini ada penghiburan bagi kita. Ini terakhir yang saya singkat. Ini terakhir, tetap setia. Kenapa kita harus setia? Karena dalam kesetiaan itu kita teliti, kita bersabar, kita mendapatkan kebahagiaan. Kita melihat sumber masalah itu dari mana, sumber pencobaan itu dari mana. Kita tidak lagi katakan ini pencobaan dari Allah, tapi kita melihat ini akan mendatangkan kebahagiaan besar
Ada 3 poin yang saya simpulkan. Pertama, pencobaan yang dijadikan Allah itu bertujuan baik, saudara. Di ayat 12 tadi kita mendapatkan namanya kebahagiaan. Dan kita melihat seluruh proses dari pencobaan itu. Dan yang kedua, ujian iman bertumbuh menjadikan orang percaya menjadi sempurna. Kata sempurna dalam bahasa Ibrani itu bukan sempurna seperti sempurna ya, kayak gitu. Tapi sempurna itu adalah mendewasakan iman, menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang lebih teliti dan lebih dewasa dalam iman. Dan yang ketiga, kehendak Allah adalah agar orang menjadi pemenang. Pemenang, kata sulung artinya orang yang lebih di atas, artinya juara satu. Seperti orang yang berlomba, tidak ada pemenang kalau tidak ada perlombaan. Jadi sekarang pun kita juga sedang berlomba untuk meraih kehidupan, berlari bersama-sama, siapa yang lebih dulu sampai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam menyikapi masalah ada 3 hal yang kita harus praktikkan dalam kehidupan kita, yaitu kita tahu bahwa di dalam persoalan yang kita hadapi, apapun keadaannya, Tuhan selalu menjadikan kebahagiaan, memberikan mahkota setiap mereka yang mengasihi Dia. Dan yang kedua, jangan menciptakan lahan yang kosong, lahan yang tidak baik, karena lahan yang tidak baik itu adalah tempat iblis untuk membuahkan dosa. Dan yang ketiga adalah tetap setia di hadapan Tuhan. Sebelum menutup firman Tuhan ini, ada ilustrasi. Ilustrasi saya pernah sampaikan di doa malam. Ilustrasinya seperti ini. Ada 2 orang pendeta, pendeta tua dan pendeta muda. Pendeta muda itu berkata kepada pendeta tua, tolong doakan saya, tolong minta kepada Tuhan supaya saya diberi kesehatan dan kekuatan, supaya saya sukses dalam pelayanan. Tapi pendeta tua itu diam. Ayo kita berdoa, katanya. Dia berdoa. Di dalam doa pendeta tua itu berkata, ya Tuhan, tolong beri kepada hamba Tuhan ini kesukaran, malapetaka, dan tantangan hidup. Dan bahkan dia sampai jatuh. Tiba-tiba dia amin. Pendeta muda itu tiba-tiba amin. Langsung marah. Pak pendeta tua, kenapa kok didoakan seperti itu? Orang berdoa itu selalu baik kan? Tidak ada yang minta doa yang jahat. Lalu pendeta tua itu berkata, pendeta muda, saya katakan, tidak ada orang yang menuju ketekunan dan kesuksesan tekun bersabar kalau tidak menghadapi yang namanya persoalan dan kesukaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena pertolongan-Mu kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami satu persatu, agar kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan lebih lagi kami menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami, dan menjadi terang bagi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.